Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita masih ada di dalam situasi PPKM, dan ibadah yang kita lakukan adalah bersama dengan keluarga di rumah. Dan renungan firman Tuhan yang saya bagikan, mendasari segala aktivitas kita sepanjang hari ini, firman Tuhan semakin memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melihat di dalam kebenaran firman, dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-17, ayat 1 dan ayat yang ke-17. Kitab Kejadian, pasal yang ke-17, ayat 1 dan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Ayat yang ke-17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Saudara, firman Tuhan saya berikan judul, Percaya kepada El Shaddai. Percaya kepada El Shaddai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau membaca secara urut, pasal 17 ayat 1 dan seterusnya, maka kita akan menemukan informasi bahwa Allah berjanji kepada pasangan yang sudah lanjut usia. Baik Abraham maupun Sarah, dua-duanya sudah lanjut usia, dan melaluinya Allah akan membuat bangsa yang besar. Melalui Sarah akan dilahirkan seorang anak, dan kemudian melaluinya akan terbentuklah bangsa yang besar. Sehingga anak dari Abraham dan Sarah ini adalah anak perjanjian. Saudara, Allah sudah memperkenalkan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa, sebagai El Shaddai. Tetapi kemudian ayat yang ke-17, Abraham tertawa. Abraham merasa tidak yakin ketika dia melihat kepada kondisi dirinya yang sudah lanjut usia, maka dia berkata tidak mungkin. Coba kita perhatikan dari pihak Sarah. Apakah Sarah sama dengan Abraham, atau Sarah justru percaya ketimbang Abraham? Kita akan memperhatikan pasal yang ke-18, ayat yang ke-12. Pasal yang ke-18, ayat yang ke-12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?'" Ternyata saudara, Sarah juga sama dengan Abraham. Keduanya tertawa. Mengapa keduanya tertawa? Karena melihat realita, melihat kenyataan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua tahu cerita dari Abraham dan Sarah ini. Akhirnya pasangan yang sudah lanjut usia melahirkan seorang anak bernama Ishak. Dari Ishak lahirlah Esau dan Yakub. Dan dari garis Yakub lahirlah Israel. Lahirlah 12 suku Israel. Dan dari situlah berkembang menjadi jumlah yang sangat banyak. Jadi singkat cerita, apa yang Allah katakan kepada Abraham dan Sarah menjadi kenyataan. Tetapi ketika belum menjadi kenyataan, maka keduanya lebih kuat melihat kepada realita. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi perenungan bagi kita semuanya hari-hari ini. Ketika kita melihat situasi saat ini, pandemi masih belum berhenti. Malah sepertinya angka kasus semakin meningkat. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat realitas saat-saat ini, ekonomi sedang terpuruk di beberapa sektor, di beberapa bidang. Bahkan sebagian besar bidang dan yang terkait dengan bidang-bidang utama seperti pariwisata, hiburan, dan lain sebagainya,
sedang mengalami keterpurukan, maka manusia bisa lebih kuat logikanya. Maka saya dan saudara sebagai orang-orang percaya bisa tersandera dengan logika kita, bisa tersandera dengan panca indera kita ketika kita melihat realita. Gereja-gereja untuk sementara ini tidak bisa mengadakan ibadah di dalam gedung gereja. Ada beberapa bidang usaha bisnis yang benar-benar mengalami kelesuan. Ada banyak sekali orang-orang yang takut keluar, takut berinteraksi, sehingga para pedagang pun banyak yang mengeluh sepi pembeli. Dan kemudian hal-hal yang lainnya, ada perasaan was-was, perasaan takut, karena pandemi ini sepertinya semakin belum terkendali. Pandemi ini dengan virus coronanya yang terus bermutasi dan bermutasi, sepertinya membuat manusia melihat masa depan ini kok belum ada titik terangnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, ketika kita memperhatikan segala sesuatu dengan panca indera kita, ketika kita mengolah, menganalisa dengan logika, dengan otak kita, maka yang terjadi adalah seperti Abraham dan Sarah. Tidak ada salahnya ketika kita memandang sebuah realita. Tidak ada salahnya ketika kita menggunakan logika, menganalisa dengan pikiran kita, karena Tuhan karuniakan pikiran ini di dalam diri kita. Tetapi ternyata, saudara, iman harus lebih kuat dari panca indera dan logika. Ketika kita berkata semuanya sudah tidak mungkin, ya secara manusia. Ketika kita berkata bahwa semuanya sekarang serba sulit, mustahil, ya dari sisi manusia. Tetapi dari sisi El Shaddai, dari sisi Tuhan yang Maha Kuasa, tidaklah demikian. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata percaya kepada El Shaddai jauh lebih penting daripada kita menggunakan pikiran dan panca indera kita. Daripada kita sibuk tersandera dengan pikiran dan panca indera kita. Saya akan lanjutkan di ayat yang ke-14 dari pasal yang ke-8. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, tertawanya Sarah, tertawanya Abraham, direspon oleh Tuhan dengan kalimat kepastian bahwa tahun depan Sarah akan mengandung. Allah menantang dengan sebuah kalimat, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tahun depan engkau akan mengandung. Nah saudara, rupa-rupanya Tuhan menghendaki percaya kita lebih dominan daripada panca indera dan akal kita. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang tidak mungkin bagi manusia, maka percaya kita lebih dibutuhkan. Mengapa demikian? Sebab Dia El Shaddai, sebab Dia Maha Kuasa. Allah tersinggung ketika kita tidak percaya kepadanya. Allah tersinggung ketika kita kurang percaya kepadanya. Berapa kali Yesus menegur murid-murid yang kurang percaya. Jadi kurang percaya maupun tidak percaya kepada El Shaddai menyinggung perasaan Allah, menghambat mujizat itu terjadi. Oleh karena itu, marilah kita yang saat-saat ini sedang menghadapi situasi sulit, menghadapi situasi yang tidak mungkin secara manusia untuk bisa pulih kembali, untuk bisa move on kembali. Tetapi percaya kepada El Shaddai itulah kuncinya. Percaya kepada El Shaddai menyukakan hati Tuhan sendiri. Kita tidak menyinggung perasaannya, kita tidak merendahkan Tuhan, karena memang Dia El Shaddai dari zaman dulu, zaman Abraham, hingga sampai zaman saya dan saudara, dan sampai selama-lamanya. Tataplah hari ini dan seterusnya, dengan sebuah pengharapan pasti, bahwa semuanya akan ditolong oleh Tuhan, semuanya akan disembuhkan, semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan, sebab kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa.
Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.